Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang pengenalan HTML dan bagaimana sih caranya kita membuat file HTML pertama kita di text editor Visual Studio Code. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu mendownload Visual Studio Code-nya terlebih dahulu. Kalian bisa cari di Google dengan keyword Visual Studio Code dan klik download dan ya langsung dibuka, diinstal di laptopnya masing-masing ya. Kemudian setelah itu kita buka di komputer kita buat satu folder. Di sini saya buat folder yang namanya belajar HTML. Nah, setelah itu kita buka Visual Studio Code kita, kemudian klik file dan open folder. Kemudian kita cari file yang udah kita buat tadi, folder yang kita buat tadi maksudnya. Nah, ini foldernya, kemudian kita tinggal buka select folder. Setelah terbuka di Visual Studio Code-nya, kita tinggal di dalam folder yang udah kita buat, kita new file, menambahkan file di dalamnya. Kemudian kita buat namanya misalnya dengan nama project 1. project1.html. Jangan lupa pakai .html karena kita akan buat satu file HTML. Nah, di sini di Visual Studio Code cukup mempermudah kita ya. Buat teman-teman bisa pakai shortcut shift tanda seru, kemudian di tab untuk mempermudah supaya kita nggak ngetik ini secara manual. Nah, mungkin saya jelasin sedikit ya. Di sini itu apa aja. Ini ada head. Ini tuh berisi metadata dari file kita, file HTML kita. Biasanya ini juga ada title di dalam head. Title ini tuh ini. Contohnya di sini ini introduction to HTML. Itu tulisan yang di sininya itu adalah title namanya. Kita buat titlenya dengan nama misalnya belajar bareng. Belajar HTML bareng. Nah, di dalam body ini kita buat tempat kita membuat konten yang akan kita tampilkan di dalam website kita. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh website dari W3 School, di mana teman-teman bisa belajar basic-basic HTML di sini. Nah, di sini kita bisa pakai beberapa tag. Misalnya ada H1. Nah, di Visual Studio Code ini juga cukup mudah dibandingkan dengan kita pakai Notepad. Kita tinggal ketik di keyboard H1 dan kemudian tinggal di tab aja, kemudian langsung muncul tag pembuka dan tag penutupnya. Jadi kecil kemungkinan untuk bisa typo gitu ya. Nah, di H1-nya misalnya kita kasih judul dia belajar HTML. Nah, kemudian untuk menampilkan dalam bentuk seperti website gitu, teman-teman itu harus menginstal satu ekstensi di sini yang namanya Open in Browser. Di sini saya udah install. Kalau teman-teman yang belum install nanti ada tulisan install, tinggal diinstal aja. Setelah udah diinstal, kita kembali lagi ke project kita. Kemudian kita pastikan kursornya ada di file yang akan kita buka gitu, dan kemudian klik kanan open in default. Nah, ini nih jadi
title-nya itu belajar HTML bareng, kemudian ini bodinya belajar HTML. Nah, untuk praktikum kali ini mungkin kita akan bahas beberapa tag ya. Salah satunya nanti kita akan bahas tag. Udah nih, ada tag H1. Berarti kita akan bahas juga tag yang namanya paragraf. Tag paragraf ini adalah paragraf. Kemudian ada tag juga yang namanya, sini saya sesuaikan dengan pembelajaran di Aman sendiri ya. Kemudian untuk tugasnya itu ada tag list, bukan, unordered list. Nah, sebenarnya untuk tag-tag ini tuh kalian bisa pelajari di Web3 School ya. Nih, ada H1 heading, P paragraf, BR ini tuh untuk break gitu. Ini kalian bisa baca-baca sebenarnya. Ini untuk penggunaan UL dan OL, ordered list dan unordered list. Mungkin kita bisa buat satu website apa ya, bahasa pemrograman favorit misalnya. Kita bisa tiru ya kontennya. Biar ada konten. Oke. Sekarang kita ganti ini dengan belajar bareng aja. Belajar pemrograman bareng. Ayo. Untuk bodinya, untuk di body, ini H1-nya kita pakai kontennya ini aja. Kita tinggal copy aja ya di sini. Jadi penulisan kontennya itu di dalam tag-nya ya, teman-teman. Kemudian untuk paragrafnya, kita pakai ini aja, kita copy. Kita refresh. Nah, udah berganti kan? Kita pakai di sini ordered list aja. Ordered list maksudnya. Karena kenapa kita pakai ordered list? Karena di sini kita akan pakai angka gitu. 1, 2, 3. Kalau UL itu unordered list, dia itu pakai bullet. Pakai bullet atau enggak kayak semacam simbol-simbol gitu, bulat, kotak begitu. Nah, kita sekarang pakai ini. Untuk ngisi kontennya, kita tinggal pakai tag lagi. Nah, tagnya itu LI atau list. Kita tinggal copy lagi dari Java atau Visual Basic. Kita buat lagi li dan Python. Ini kita nggak usah
12 ya, 3 aja biar nggak terlalu banyak. Nah, jadi begini bentuknya. Kalau kita pakai ordered list 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Nah, untuk di dalam list ini kita akan menyisipkan paragraf seperti dalam sini. Kita akan menyisipkan paragraf ini. Oh iya, di bawah linknya, di atas paragrafnya itu kita mau taruh image. Kita klik aja IMG, kemudian di tab. Nah, untuk source-nya itu kita tinggal klik aja, klik kanan di gambarnya. Terus kita copy image address dan tinggal kita copy di dalam sini. Nah, coba kita lihat ya. Sekarang kita udah punya gambar dan paragraf dari si Java ini. Kemudian untuk yang selanjutnya sama di Visual Basic kita juga akan menyisipkan gambar. Caranya juga sama, kita klik kanan di gambarnya, kemudian di copy image address, klik IMG, tab, dan paste di sini. Kemudian kita tambahkan paragrafnya ini. Dan Python-nya juga. Oh. Python tadi ya. Ini Visual Basic aja. Kita ganti. Kita copy image address untuk nambahin image, paste, paragraf, kita copy ya. Kita lihat tampilan website kita dengan merefresh. Nah, udah nih jadi. Kemudian untuk kita pakai tag ordered list, unordered list ya. Pakai konten yang mana ya? Misalnya bahasa lain. Nah, ini. Kita pakai ini lagi. Di bawah ordered list-nya kita taruh konten berupa tag berupa paragraf lagi dengan konten yang ini. Kemudian kita sisipkan. Jadi bentuknya kayak gini ya. Nah, gini. Di selain itunya muncul di sini. Kita sisipkan ini. Konten dengan unordered list-nya. Unordered list-nya dengan tag UL. Kemudian kita enter li, taruh nih.
elah. Kotlin. Kita buat lagi. Sampai selesai kontennya. Kontennya bebas ya. Oke, jadi ini udah ada untuk unordered list-nya. Kemudian kita mau nyisipkan tutorial Python nih. Di bawah sini kita taruh ini, lihat tutorial Java misalnya, biar ada link gitu. Kita akan buat link menuju ke YouTube misalnya. Basic. Berarti di sini kita buat P lagi. Berniat untuk belajar Java, lihat video. Tonton video tutorialnya. Tonton video tutorialnya. Kemudian kita di sini pakai link. Sebentar. Mana tadi untuk tonton video. Dan kita pakai tag lagi. Tag A. Kita cari video YouTube di sini. Aduh. YouTube-nya agak lelet ya. Ya. Tutorial Java. Kita pakai ini aja. Enggak deng. Nih. Pakai video ini. Kemudian kita copy link YouTube-nya. Copy, kita masukkan di sininya. Kita copy.
Ctrl V, paste. Kemudian untuk namanya kita buat di sini. Di sini kita klik di sini. Klik di sini. Nah, kita coba buka web kita. Nah, berniat untuk belajar Java, tonton video tutorialnya. Klik di sini. Nah, jadi kita bisa klik. Dan dia mengantarkan kita ke YouTube. Oke. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan di Visual Basic. Kita copy aja kali ya. Untuk tag ininya. Save. Tag paragrafnya kita copy. Kemudian kita taruh di bawah sini. Di bawah kontennya. Waduh. Kontennya Ctrl V. Dan linknya kita ganti. Ini Python ya. Kita cari tutorial Python. Assalamualaikum. Copy linknya. Kita ganti. Untuk Visual Basic-nya juga sama. Python. Copy. Visual Basic-nya juga sama. Basic. Ya. Aduh. Visual Basic. Nah, kemudian kita tinggal lihat. Yap, semuanya udah ada linknya. Dan ketika kita klik untuk Java, dia langsung ke tutorial Java. Kita klik di Python-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita klik Visual Basic. Dia ke link YouTube tutorial. Oke, udah. Di pertemuan kali ini kita udah belajar bagaimana cara membuat file pertama HTML kita di text editor Visual Studio Code. Udah belajar beberapa tag. Salah satunya itu adalah H1, paragraph, ordered list, yang ini unordered list, image, bagaimana cara menyisipkan image di HTML, terus sama menyisipkan sebuah link. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.